Shalom. Yang menyebabkan seseorang dapat bertumbuh ialah kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Bagi pemuda, menerima kepercayaan atau tanggung jawab itu seperti menerima hadiah yang menyenangkan hati. Tetapi kendala utama bagi pemuda ialah kurangnya percaya diri. Pertanyaan-pertanyaan serta tanggapan berkecamuk dalam pikiran mereka seperti, aduh saya bisa nggak ya? Aduh gimana kalau saya nggak bisa, apa tanggapan orang? Aduh ini caranya begini apa? Udah benar apa salah ya? Macam-macam. Kalau dikasih saran, sok tahu lu gitu. Atau kalau bisa kenapa nggak kerjain sendiri gitu. Macam-macam pemikirannya, macam-macam tanggapannya. Jadi inti dari bagaimana seorang dapat menerima sebuah tanggapan, sebuah tanggung jawab dan kepercayaan ialah memiliki kepercayaan diri. Nah, tema renungan pada hari ini ialah bagaimana menjadi percaya diri. Renungan hari ini akan diambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebelum bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Renungan kita pada saat ini akan kita fokuskan pada ayat 8 dan 9. Kita bagi dalam 2 poin tentunya. Poin yang pertama, sebuah pertanyaan yang muncul di pikiran Barak. Siapa yang pimpin? Pada ayat 8, saya akan bacakan bagi kita. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Barak adalah seorang tentara, jenderal, pemimpin pasukan Israel. Tetapi kenapa ia menolak memimpin pasukan tentara Israel untuk maju berperang tanpa didampingi Deborah? Ini sebuah pertanyaan. Mungkin ada pikirannya, Barak menyadari bahwa kemenangan ini berasal dari Tuhan. Karena itu yang harus pimpin itu hamba Tuhan, bukan seorang tentara. Atau bisa juga Barak menyadari bahwa saya tidak populer, Barak tidak populer dibanding Deborah. Dan kalau Deborah yang maju, semua orang akan ikut. Nah, pertimbangan strategi militer ini menyebabkan Barak tidak percaya diri dan tidak memperhatikan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon. Firman Allah berkata, "Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Musuh Barak akan diserahkan ke dalam tangan. Jadi Barak berpikir, ini kemenangan dari Tuhan. Yang pimpin sebaiknya Deborah. Dan kalau saya yang pimpin, siapa yang mau ikut? Kalau Deborah yang pimpin, semua orang Israel kenal dia. Nah, singkat cerita, Barak maju berperang dan ditemani Deborah, dan Allah memberikan kemenangan kepada Israel. Nah, saudara sekalian, ketika diberi tugas, ada banyak alasan seseorang menolak atau menerimanya. Beberapa alasan Barak di atas mungkin pernah terlintas di kepala kita ya, atau pernah kita ucapkan. Atau sebaliknya mungkin ada di antara Anda yang tidak seperti Barak. Saya fine-fine aja kalau dikasih tanggung jawab, tugas saya terima. Baiklah, mari kita pelajari 2 kemungkinan Barak yang menolak
memimpin tanpa Deborah di sampingnya tadi. Yang pertama, Barak berpikir yang pimpin harus hamba Tuhan, bukan tentara. Dalam kisah ini, Tuhan tidak menetapkan standar pemimpin perang, tetapi Tuhan memerintahkan. Dan yang layak menerima kepercayaan tersebut adalah orang yang diperintahkan Tuhan. Banyak kali kita terjebak dalam kebingungan antara siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Siapa yang layak naik mimbar, siapa yang layak berkhotbah, siapa yang layak memimpin doa, siapa yang layak menjadi WL, siapa yang layak melakukan tugas ini dan tugas itu. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini." Setiap kita dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, di dalam gereja sebagai pendeta, sebagai vikaris, majelis, pastor, pengurus komisi, ketua panitia, koordinator seksi, anggota panitia, dan seterusnya. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, sebagai karyawan kantor, sebagai direktur, sebagai tukang bangunan, sebagai buruh, sebagai sopir, sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai apapun, kita diberikan kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan berdasarkan apa kata orang, dia bisa, oh ya, dia nggak bisa. Enggak, tetapi apa kata Alkitab? Alkitab bilang apa tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 9? Kamu bangsa yang terpilih. Ini fakta yang membuat Anda layak melayani. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi berkata, kamu berasal dari Allah. Fakta ini lebih penting dari apa kata orang. Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. 1 Korintus 12 menjelaskan bahwa setiap orang Kristen diberikan karunia untuk berkarya di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat untuk kemuliaan Tuhan. Pada ayat 28 1 Korintus 12 berkata, "Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh." Alkitab menjelaskan bahwa ada banyak karunia yang diberikan, ada berbagai macam karunia yang diberikan kepada manusia. Karena itu kita membutuhkan hikmat untuk mencari dan menemukan siapa pemimpin sesuai dengan standar Tuhan. Siapa yang melakukan tugas ini dan siapa yang melakukan tugas itu sesuai dengan standar firman Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 ketika Allah memilih raja menggantikan Saul. Ketika Allah memilih Daud, firman Tuhan berkata begini, 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tidak seperti Barak, berbicara tentang layak tidaknya berdasarkan standar manusia. Tuhan melihat hati. Standar manusia dari luar, standar Tuhan itu hati. Jadi standar kelayakan seseorang di hadapan Tuhan ialah hati. Hati yang takut akan Tuhan, berserah dan hidup menurut firman Tuhan. Yang pikirannya, tindakannya, dan tutur katanya menurut firman Tuhan. Hati yang tidak mengutamakan hasil yang ingin dicapai, tapi hati yang menekankan proses menuju hasil, proses yang berdasarkan standar kebenaran. Alasan berikut yang disampaikan oleh Barak, kenapa dia tidak ingin memimpin? Karena dia merasa tidak populer. Yang pimpin harus orang yang populer, menurut Barak. Dalam kisah ini ada kemungkinan Barak menyadari bahwa dia tidak populer di hadapan Deborah. Siapa yang mau mengikuti saya, seorang Barak, seorang tentara biasa? Tapi jikalau Deborah yang populer ada di samping saya, Israel akan mau maju berperang.
Barak berpikir begitu tentunya. Nah, ini sangat disayangkan. Keinginan untuk menjadi populer telah berubah menjadi kebutuhan pada masa kini. Sadar atau tidak sadar, banyak Kristen tidak lagi beribadah, melayani atau mengakui dirinya sebagai Kristen karena pengakuan hati mereka, tetapi lebih karena populer. Orang Kristen beribadah pada hari Minggu, saya juga harus ibadah supaya saya disebut Kristen, atau supaya hati saya ini puas pulang ibadah, saya sudah selesai ibadah. Kristen harus melayani, saya juga harus melayani karena saya rajin ke gereja. Kristen harus mengasihi, saya juga mengasihi karena saya sering ke gereja. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, kamu dipilih bukan untuk menjadi populer, atau kita ikut Tuhan bukan untuk jadi populer. Kamu dipilih untuk melakukan perbuatan besar bagi Allah. Kebingungan antara siapa yang layak dan siapa yang tidak layak memimpin, serta pertimbangan bahwa seorang pemimpin haruslah seorang yang populer, menjadi jebakan bagi Barak. Sehingga ia tidak memperhatikan firman bahwa ia yang diberikan perintah memimpin pasukan Israel. Pada poin pertama, Barak bertanya dalam hatinya, siapa yang pimpin? Bukan tentang siapa yang layak atau tidak. Bukan tentang siapa yang populer yang bisa memimpin. Tetapi tentang apa kata firman Tuhan. Barak mengalami krisis kepercayaan diri karena tidak perhatikan firman Tuhan. Sumber kepercayaan diri adalah apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan pendapat kamu tentang diri kamu, bukan. Karena itu ubah cara berpikir kamu. Sesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang kamu mampu dan layak, mengapa dengar kata orang yang kamu belum tahu kebenarannya? Kata-kata orang yang bilang kamu gak mampu, kamu gak layak. Kalau firman bilang kamu layak, percaya itu. Nah, poin yang kedua dari perenungan kita pada ayat yang ke-9, saya akan bacakan bagi kita. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Poin yang kedua, siapa yang dipuji? Saudaraku, menarik bahwa sebagai seorang jenderal pasukan perang yang sudah tahu pasti bahwa ini perang pasti saya menang, tetapi tidak gila hormat. Barak tidak keberatan kalau akhirnya ketika menang, yang dipuji bukan dia. Berapa banyak di antara kita yang terlalu takut atau terlalu mempertimbangkan apa kata orang, sehingga tidak percaya diri dan takut menerima tanggung jawab. Seharusnya pertimbangan utama ketika kita ditawarkan sebuah tanggung jawab, ketika kita diberikan sebuah kepercayaan, pertimbangan utama ialah apakah saya punya karunia yang sesuai dengan tanggung jawab ini. Ini yang harus menjadi pertimbangan utama. Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia yang berbeda-beda. Seringkali kita tidak mau menerima tanggung jawab karena takut gagal sebelum mencoba. Kalau gagal nanti apa kata orang, dicibir, dikritik orang, gak enak, malu. Ketakutan tersebut membutakan mata dan hati kita untuk melihat karunia, kemampuan yang Tuhan sediakan di dalam kita. Sebaliknya banyak orang Kristen yang menerima tanggung jawab dengan keyakinan penuh, karena dia mampu. Terima saja. Banyak yang terima karena ingin dipuji. Saudaraku yang kekasih, doakanlah setiap tawaran, setiap kepercayaan diberikan, setiap tanggung jawab yang akan Anda emban, doakan itu. Mintalah pertimbangan dari hamba Tuhan, atau dari kakak rohani Anda di gereja, atau di tempat Anda
ditawarkan tanggung jawab tersebut. Jangan cepat-cepat menolak atau jangan cepat-cepat ambil. Mereka yang tidak berani menerima tanggung jawab akan menjadi orang yang tidak berani bertanggung jawab. Amin untuk pernyataan ini. Mereka yang tidak pernah melaksanakan sebuah tanggung jawab akan menjadi orang yang tidak dapat bertanggung jawab. Amin untuk perkataan ini. Pengalaman adalah jalan menuju ketajaman sebuah karunia. Pengalaman akan mengasah kemampuan Anda, karunia Anda. Kalau Anda tidak pernah memimpin, bagaimana Anda tahu bahwa Anda bisa memimpin? Nah, sebagai gereja kita harus mempertimbangkan karunia seseorang saat memberi tugas dan tanggung jawab. Berikanlah tugas atau pelayanan sesuai dengan karunia seseorang, bukan jabatan atau kepopuleran seseorang. Seringkali seorang pelayan diberikan atau ditugaskan, atau bahasa kasarnya dipaksakan untuk menjalankan tanggung jawab yang tidak dapat dilaksanakannya. Sehingga akhirnya karena kurang pemahaman, dia stres karena merasa tidak mampu. Banyak hamba Tuhan yang melaksanakan pelayanan yang tidak sesuai karunia-Nya. Ini tidak boleh terjadi di hadapan Anda, dalam hidup Anda. Karena Anda sudah dengar firman Tuhan ini. Jikalau orang yang tepat, dengan karunia yang tepat, atau keterampilan yang tepat, ditempatkan pada tempat yang tepat, maka hasil yang dicapai akan maksimal. Bahasa sederhananya begini, yang kaki, jadilah kaki, jangan jadi tangan. Yang kepala, jadilah kepala. Kalau kepala dipuji saat berhasil, jangan sombong. Anda bisa karena ada kaki dan anggota tubuh lainnya. Mereka yang melayani sesuai karunia akan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keberhasilannya. Kesimpulan dari renungan kita pada hari ini ialah kunci kepercayaan diri adalah yang pertama, perhatikan firman Tuhan. Jangan tanya siapa yang pimpin deh. Firman Tuhan bilang apa? Jangan tanya siapa yang bisa melakukan ini, siapa yang bisa melakukan itu. Firman Tuhan bilang apa? Karena firman Tuhan bilang, kamu ya lakukan saja, karena Dia tahu kamu bisa. Jangan dibingungkan dengan pendapat manusia. Si A bilang begini, si B bilang begini. Cara menguji apakah sebuah pendapat layak diterima atau tidak, ialah menyesuaikan pendapat tersebut dengan firman Tuhan. Karena itu Anda harus rajin baca Alkitab, supaya Anda tahu sebuah pendapat ini sesuai Alkitab atau tidak. Yang kedua, jangan ingin dipuji. Terlepas dari apakah pujian itu membangun atau menjatuhkan, apakah diperhatikan atau tidak diperhatikan saat melaksanakan tugas, apakah dihargai atau tidak dihargai setelah melakukan tugas. Ketika keinginan dipuji muncul di dalam hati saat kita melaksanakan tugas kita, saat itu kepercayaan diri kita sedang digerogoti secara diam-diam oleh si iblis. Karena kalau Anda ingin dipuji, Anda menjadi sombong, kemudian Anda jatuh dan Anda mengalami krisis kepercayaan diri. Sebaliknya, ketika Anda ingin memuji seseorang karena keberhasilannya, mintalah hikmat kepada Tuhan agar pujian Anda tidak menjebak dia di dalam kesombongan. Hai pemuda, ingat ini, kamu telah dipilih Tuhan dan roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Roh yang ada dalam kamu hanya akan dapat bekerja melalui firman Tuhan, hanya akan dapat membimbing Anda melalui firman Tuhan, hanya akan dapat memimpin Anda melalui firman Tuhan yang Anda baca dan renungkan setiap hari. Sehingga yang mempengaruhi pikiran Anda, tindakan Anda, tutur kata Anda seharusnya firman Tuhan. Dalam Galatia 2:20 bagian A, di situ berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Amin.